Halo Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat sekalian? Semoga Sobat sekalian dalam keadaan sehat dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sobat BMKG, saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia sedang mengalami peningkatan curah hujan dan tidak jarang memakan korban jiwa dan harta. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang bencana yang dapat terjadi akibat peningkatan curah hujan, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, bersama saya, Roland Bineri, dalam Info Cuaca Kalimantan Tengah. Curah hujan yang tinggi disertai dengan durasi yang lama akan menyebabkan pengaruh terhadap wilayah sekitar kita dan juga berdampak pada bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Apalagi jika disertai dengan kondisi angin kencang dan juga petir yang disebabkan oleh awan hujan atau awan cumulonimbus yang berbentuk seperti bunga kol yang menjulang tinggi berwarna hitam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bencana hidrometeorologi, yaitu banjir. Banjir adalah suatu kejadian di mana air menggenangi suatu wilayah yang sebelumnya tidak pernah tergenang dalam waktu yang lama. Kemana Pak? Banjir Pak, fungsi. Untuk jenis banjir secara hidrometeorologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, banjir rob yang terjadi karena naiknya permukaan air laut. 14 kelurahan di 3 kecamatan di Kota Pekalongan terendam banjir rob akibat naiknya gelombang tinggi Laut Jawa. Yang kedua, banjir genangan atau banjir limpasan yang disebabkan karena meluapnya air sungai akibat curah hujan yang tinggi. Akibat tingginya curah hujan dalam sepekan, banjir di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah kian meluas pada Senin sore. Berdasarkan data normal curah hujan untuk wilayah Kalimantan Tengah, curah hujan tinggi biasa terjadi pada puncak musim hujan, yaitu bulan Desember hingga Januari. Kemudian curah hujan tinggi juga terjadi pada saat peralihan musim, yaitu sekitar bulan April hingga Juni, di mana pada saat peralihan musim tersebut sering juga terjadi cuaca ekstrim. Lalu apa tips menghadapi banjir? Yang pertama, waspada tempat tinggal yang berada di daerah aliran sungai, waduk, saluran air, rawa, atau tempat lain yang berpotensi. Yang kedua, matikan listrik saat terjadi banjir untuk menghindari bahaya korsleting listrik seperti kesetrum dan lain-lain. Yang ketiga, simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu selalu perbaharui informasi cuaca dan iklim, serta informasi wilayah yang berpotensi banjir di sekitar Anda, dan ikuti arahan petugas jika diharuskan evakuasi. Untuk analisis curah hujan Januari 2021, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, sedangkan beberapa daerah di Kalimantan Tengah bagian timur, utara, dan barat berada pada kategori menengah. Sementara, untuk analisis sifat hujan Januari 2021, sebagian besar berada pada kategori sifat hujan normal hingga atas normal, dan sebagian kecil wilayah tengah dan timur berada pada kategori sifat hujan bawah normal. Untuk perakiraan curah hujan Maret 2021, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan pada kategori curah hujan menengah, sedangkan beberapa wilayah di bagian utara dan selatan diperkirakan pada kategori curah hujan tinggi. Untuk sifat hujannya, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan pada kategori normal, dan di beberapa wilayah Kalimantan Tengah di bagian selatan, barat, dan timur diperkirakan pada kategori bawah normal. Kemudian, untuk perakiraan curah hujan April 2021, sebagian wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan pada kategori menengah, sedangkan sebagian wilayah Kalimantan Tengah bagian utara diperkirakan pada kategori tinggi. Untuk sifat hujannya, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah berada pada kategori bawah normal, dan di sebagian wilayah bagian timur berada pada kategori normal. Selanjutnya, untuk perakiraan curah hujan Mei 2021, seluruh wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan berada pada kategori menengah.
Kemudian untuk sifat hujannya, sebagian wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan berada pada kategori normal dan di beberapa wilayah bagian utara dan tengah diperkirakan berada pada kategori bawah normal. Kemudian untuk beberapa wilayah di bagian selatan diperkirakan berada pada kategori atas normal. Ya, Sobat BMKG, demikian informasi tentang bencana hidrometeorologi serta analisa dan perakiraan curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan menunjang segala rutinitas dan aktivitas Sobat BMKG semuanya. Tetap waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi kapan saja di wilayah Kalimantan Tengah dengan tetap memperbaharui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG serta kanal YouTube BMKG Kalteng. Ikan hiu makan tomat. See you, Sobat.